Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali di ibadah live streaming kita PWMI pada sore hari ini. Kita bersyukur sepanjang 1 minggu ini Tuhan Yesus sudah menolong kita, dan mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan untuk kita bersekutu beribadah pada sore hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, namun apapun kondisi kita pada saat ini, kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan, bila roh Allah ada di dalamku, dan kita percaya roh Allah selalu ada di dalam kita, selalu melindungi kita, selalu menyertai kita. Mari kita puji Tuhan, mari kita menari buat Tuhan. Ibu-ibu saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita tinggalkan sejenak yang kita kerjakan pada sore hari ini. Mari kita berikan terbaik kepada Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kita menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Sekali lagi katakan, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat. Kita mau tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan kita, karena Dia Allah yang baik dan sungguh baik. Amin. Katakan, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami bersuka cita menghadap hadirat Tuhan pada sore hari ini. Dan kami bersyukur penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan 1 minggu ini Tuhan. Sudah kami lewati oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami berikan waktu kami, khususnya kami wanita Tuhan. Pada sore hari ini kami mau bersekutu kepada Tuhan. Kami mau beribadah,
untuk kami saling menguatkan lewat firman Tuhan pada sore hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami sekalian Bapa. Dimanapun kami berada pada sore hari ini, biarlah Tuhan berada di tengah-tengah kami. Dan berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini Tuhan dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat seluruh ibu-ibu kami yang belum sempat mengikuti ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga mengetuk pintu hati mereka. Sehingga pada hari-hari berikutnya Tuhan, mereka bisa bersama, berkumpul, bersekutu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita angkat pujian, kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Mari kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Biar lewat lagu ini, kita mau katakan, Tuhan, Engkau benar mengasihi kami. Dia Allah yang mengerti tetesan air mata kita. Mari ibu-ibu dengan segenap hati katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi pujian ini kita katakan, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik.
Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi. Iya, luar biasa ya. Apa kabar hari ini? Iya, diberkati Tuhan semuanya, puji Tuhan. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini, ibu-ibu jemaat Immanuel Bogor akan bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan PWMI membacakan renungan. Mari Engkau Allah Roh Kudus, biarlah renungan ini bisa menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dari firman-Mu kami menjadi hidup dan melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami sambut firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membacakan firman Tuhan dari bukan kisah seputar selebritis, bukan ya, kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang kelima. Baik, kisah para rasul pasal 5 ayat 1-11. Jika sudah menemukan, saya undang untuk ibu-ibu yang sehat, maksudnya bisa berdiri ya. Kalau yang tidak bisa berdiri, entah lagi encok sedikit, lagi pegel habis ngepel, ya usahakan bisa. Tapi kalau yang memang betul-betul fisiknya lemah, bisa berbaring sambil membaca firman Tuhan. Dari ayat 1-11, kisah para rasul pasal 5, 1-11. Sudah? Iya, kisah para rasul 5, ayat 1-11, tetap di perjanjian baru. Tidak akan berubah selama-lamanya. Ya, kita akan membaca secara bergantian ibu-ibu. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, nomor 1, lalu ibu-ibu 2, sampai yang ke-11. Nanti kita membaca secara bersama-sama. Baik, sudah ketemu semua ya? Ya, boleh pakai Alkitab, boleh pakai jejat suci ya. Baik, kita akan membacanya demikian firman Tuhan. Kisah para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul perikop Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Bersama-sama, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Demikian jauh kita membaca firman Tuhan. Biarlah kita diberkati, disertai Tuhan, berbahagia dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya merenungkan atau membacanya saja, tetapi yang melakukan. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sore PWMI kita ini temanya Safira. Wah,
Jadi bukan Ibu Safira ya. Nah, Safira dalam artian bahasa aslinya itu namanya cantik. Nah, tapi tidak kita mau belajar dari sifat kelakuannya yang memang tidak cantik, saudaraku. Ya, tapi bukan berarti Ibu Safira ini sama dengan yang kita akan renungkan, bukannya beda ya. Tapi apal arti sebuah nama ya. Baik. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Safira, kalau kita membaca firman Tuhan di sore hari ini, saudaraku, jadi apa yang mau kita pelajari dari seorang sosok Safira ya, yang hanya selintas saja kalau menurut firman Tuhan. Nah, tapi paling tidak saudaraku, ibu-ibu, ada 2 poin yang akan kita renungkan di sore hari ini. Tidak banyak-banyak, walaupun bisa sih per ayat kita gali, tapi tidak. Saya langsung ini aja, rangkum aja dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, seperti itu ya. Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Baik, dari Safira ya, dari kehidupan Safira. Kalau kita lihat, kita baca latar belakang penulisan surat ini, kisah para rasul ini kepada jemaat, Rasul Paulus kepada jemaat ya, yang ada pada waktu itu, jemaat mula-mula, di mana mereka baru mengalami pencurahan api Roh Kudus, hari Pentakosta, saudaraku. Jadi dikatakan bagaimana mereka pada saat itu dipush, digenjot untuk hatinya pada saat itu berlomba-lomba dalam memberi untuk Tuhan. Nah, di situ, jadi mereka sedang lagi istilahnya cari kesempatan untuk bisa memberi untuk Tuhan ya, tetapi dalam keartian yang positif sebenarnya. Nah, tapi berbeda dengan renungan atau firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, saudaraku. Ini berbedanya gimana? Baik, poin yang pertama, saya bisa katakan Ananias, seorang suami, dan Ibu Safira, seorang istri, adalah suami istri yang kompak sebenarnya ya. Kompak dalam persatuan, tapi ya firman Tuhan katakan mereka kompaknya, masuk yang poin pertama, kompak dalam kesalahan atau dosa ya. Kalau ibu bapak kompak seperti Ananias dan Safira dalam hal positif nggak apa-apa. Ini tetapi dalam dosa, dalam kesalahan itu sangat tidak boleh ya, not good ya kan, tidak bagus, no. Jadi firman Tuhan katakan di ayat 1 sampai 6, ibu-ibu, dikatakan kalau mereka itu salah dalam kesalahan, kompak dalam kesalahan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Jadi pada saat itu mereka mau menjual sebidang tanah. Ya, saya tidak mengukur berapa hektar luasnya, tidak, saudaraku ya. Jadi bisa dikatakan Ananias dan Safira ini adalah orang yang kaya ya. Dan juga dikatakan Ananias ini seorang yang bisa saya katakan hamba Tuhan, majelis ya, yang bekerja untuk di gereja pada waktu itu, jemaat mula-mula. Yang memang pada waktu itu memang dia sebagai, bisa saya katakan ya, pekerja gereja lah ya. Tetapi di sini kita yang mau lihat bagaimana kekompakan itu dikatakan salah, saudaraku. Dikatakan di ayat yang kedua, dengan setahu istrinya. Nah, dengan pengetahuan ya, dengan istrinya juga tahu bahwa ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi dengan istrinya dia kong kali kong dalam kesalahan. Cincailah, katanya kan, cincailah. Salah, saudaraku. Nah, disinilah yang mau Tuhan tegur kepada Ananias dan Safira waktu itu sebenarnya. Bahkan juga kepada jemaat-jemaat yang waktu itu ada menghadiri ya dalam konteks kisah para rasul ini. Saudaraku, dikatakan pada Petrus mengatakan kepada si Ananias pertama, betul gak sih bro? Ceritanya nih saya tidak melalui konteks saya, bro. Benar gak sih kau jual itu harganya sekian? Ya, mungkin karena Ananias untuk bisa dikenal orang ya, popularitas. Nah, yang saya lihat Ananias ini mau dikenal bahwa saya bisa memberi sekian, ya kan, banyak. Tetapi
Petrus bilang, bro benar gak ini sebidang tanah ini seharga segini? Iya Pak Petrus, masa saya bohong? Ya kan? Langsung katanya tuh Petrus kepada si Ananias dikatakan begini, Ananias mengapa hatimu kok didustai didustai iblis sehingga engkau mendukakan Roh Kudus? Jadi dia menyakiti Roh Kudus, Roh Allah yang pada waktu itu. Dan dikatakan dia karena kenapa? Menahan sebagian hasilnya. Jadi bilang, Mam, nanti setengahnya lagi kita kasih rasul-rasul pekerja-pekerja gereja yang ada di situ. Setengahnya bilang aja memang harga segitu. Jadi kong kali kong dalam mengasihi untuk Tuhan. Jadi saya bukan mau bilang ketika kita mau memberi segala sesuatunya, saya tidak bicara dengan uang. Tapi di sini ya, kesalahan yang mereka lakukan adalah sangat fatal, ya, sangat mereka bisa bisa dikatakan ya jangan ditiru, saudaraku. Kenapa? Karena selama tanah itu belum dijual sebetulnya kan Petrus sudah menegaskan kembali, bro, kalau tanah itu dijual itu kan punyamu. Ngapain sih kamu bohong-bohong sama aku? Katanya gitu kan ya, bahasanya kan. Kalaupun itu udah dijual itu hakmu. Mau kasih ke berapa? Tapi mbok ya di sini kamu tuh salah sebenarnya. Kamu tuh dikuasai iblis, kata si Petrus kepada si Ananias. Tetapi tetap aja Ananias nggak peduli, ya kan. Bodoh amat. Yang penting aku istriku doang yang tahu kok. Karena kenapa saudaraku? Mereka pingin dikenal bahwa aku tuh orang kaya, aku bisa. Saya nggak katakan orang kaya itu tidak bagus. Cuman pada posisinya waktu itu seorang Ananias salah. Kenapa? Berlomba-lomba untuk mencari popularitas, saudaraku. Memang di kisah para rasul sebelumnya, pasal yang keempat ayat 36 sampai 37 itu dikatakan ada seorang Barnabas. Ya, Barnabas bukan Barabas ya yang dilepaskannya itu. Barnabas seorang Lewi. Dia juga menjual sebidang tanah untuk dikasih kepada rasul, untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, Ananias pingin seperti ini, pingin dilihat orang, aku juga bisa seperti Barnabas itu. Tetapi salah. Salahnya kenapa? Petrus sudah menegaskan, engkau berbohong, engkau mendustai Allah, Roh Kudus engkau sudah dukakan. Akhirnya apa saudaraku? Di ayat yang ke-6 dikatakan, di ayat yang ke-5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Jadi bukannya saya mengancam, bukan juga firman Tuhan mengancam saudaraku. Memang pada waktu itu langsung ketika perkataan si Ananias yang tidak memang menunjukkan kejujuran, yang tidak menunjukkan sebagaimana dia anak Tuhan, hamba Tuhan, lalu Allah buat dia is dead, alias meninggal dunia. Saudaraku, jangan sampai ketika kita ada motivasi yang salah untuk Tuhan, kepada Tuhan, dengan mengatasnamakan supaya saya dikenal orang, supaya saya dibilang berhasil, supaya saya dibilang orang yang baik, tapi motivasinya salah. Jangan sampai Tuhan menegur kita, apalagi dengan kematian. Jangan ya bolehlah sedikit-sedikit ditampar pipi kiri dulu sama Tuhan, ya kan. Tapi jangan sampai saudaraku, kalau kita bilang, kalau kita mau, saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya jujurlah. Seberapapun adanya itu, itulah yang diberikan. Ya, kalau dalam hal materi, tapi dalam hal untuk melayani Tuhan, supaya saya dikenal jemaat ini, saya sebagai jemaat, supaya saya dihargai jemaat ini, saya sebagai liturgi, saya biar mereka tahu aku juga bisa lebih dari mereka. Nah, itu motivasi yang salah. Karena untuk Tuhan itu sebenarnya memberikan hati, bukan karena status kita. Kita dihargai oleh manusia, oleh Tuhan. Tetapi di status di mata Tuhan kita sama. Tetapi Tuhan mau lihat bagaimana kita melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu-ibu,
Jangan ibu-ibu berpikir supaya saya dilihat sama boksu, supaya saya nggak ditegur atau ditelepon sama Cuanta Oristama, saya ikutlah di YouTube walaupun sambil masak-masak. Enggak. Jadi yang saya mau tekankan, firman Tuhan ketika kita menghadiri satu persekutuan, fokuslah ya. Karena Tuhan melihat itu. Nanti takutnya nanti ibu-ibu lagi YouTube nih kan, nggak ada yang perhatikan ini. Tiba-tiba ibu-ibu lagi langsung lompat itu ikannya, tuh tadinya nggak sadarkan lalu kena minyak akan. Jahat kali di Pak Benny. Enggak gitu. Maksudnya saudaraku, ada Tuhan. Jadi kalau kita mau kompak untuk melayani Tuhan, kompaklah dalam kebenaran, dalam kejujuran. Tidak seperti Ananias yang kong kali kong, yang merencanakan jahat untuk Tuhan. Dan juga biar dihargai orang-orang sekitar. Tidak. Padahal kalau memang di situ ibu-ibu sebagai istri yang baik bilang ya, Pak itu salah, Safira enggak, Safira diam saja. Ya, si Safiranya diam saja, yang penting masuk ke kas dapur ya kan. Tidak, kompak dalam kesalahan itu tidak baik, itu tidak benar saudaraku. Dan itu sangat mendukakan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan demikian. Lalu yang kedua yang kita mau melihat yang salah dari hidup si Safira ini. Yang pertama tadi mereka kompak dalam kesalahan di mana Safira diam, diajak cincai si mau. Ya, tapi kalau dalam kejujuran, dalam kebenaran tidak jadi masalah. Ini dosa yang mereka kompak. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua di mana Safira ini salah, dia mendapat hukuman. Bukan hanya Safira saja, Ananias juga. Karena hukuman dari Allah. Yang pertama, Ananias sudah meninggal dunia, ya. Memang tidak disebutkan Ananias anak siapa ya kan? Ananias Sinaga gitu bukan. Tapi yang saya tahu dia seorang yang bisa dikatakan keturunan ningrat lah. Karena kalau di Alkitab itu dibikin biasanya inisialnya kayak kita orang Batak ada marganya, orang Chinese ada marganya. Yakobus anak Zebedius ya kan, Yohanes bin ini ya kan. Nah ini tidak disebutkan, tetapi saya cari-cari nggak ada. Jadi cuman hanya sekilas sepintas, hanya pelayan Tuhan hanya pas ada di gereja jemaat mula-mula pada waktu itu saja. Jadi di sini kita mau melihat ada hukuman Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya. Istrinya itu yaitu istri Ananias itu si Safira. Memang tidak disebutkan. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah, kucuk Ibu Safira ini masuk. Di satu persekutuan saya bisa katakan. Karena di situ ada jemaat-jemaat lain. Karena dikatakan juga yang mengapani, yang menguburkan si Ananias itu para orang-orang yang di luar. Ya, yang menguburkan ketika dia rebah. Membohongi atau mencobai Tuhan ya. Nah dikatakan ada hukuman dari Tuhan. Dia bilang, Petrus bilang katakan kepada si Safira. Betul gak, sekali lagi ditekan, betul gak sih Ibu Safira kalau memang segitu harganya, misalkan 1 miliar harganya sih, misalkan ya, sekian tanah itu, jawab perempuan si Safira itu, oh iya betul, suamiku memang menjual segitu karena udah merencanakan yang jahat. Tapi saudaraku, di sini Petrus sangat sedih memang. Lalu Petrus bilang kepada si Safira itu, lalu kenapa kalian bersepakat? Kenapa sih bersepakat untuk mencobai Tuhan? Janganlah coba bohongin Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan. Yang mau ditegaskan si Petrus seperti itu waktu itu ya. Padahal sebenarnya, lihat, kamu gak takut itu. Orang yang di luar itu, ya bahasanya mungkin, itu baru saja menguburkan suamimu yang baru meninggal. Kaget dia mungkin kan. Jadi benar ya segitu harganya. Ya, itu mereka itu habis nguburin suamimu Ananias karena dia bohong. Lalu si Safiranya ini apa? Dikatakan, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Is dead alias meninggal dunia. Meninggal juga si Safira ini. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka mendapati akhirnya si Safira meninggal dan mereka menguburnya di ayat yang ke-10 dikatakan di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah jemaat yang hadir pada saat itu. Saudaraku,
setiap perbuatan, setiap tindakan ada konsekuensinya, ada hukumannya jikalau itu salah. Jadi Allah bukan mau membunuh sebenarnya si Ananias dan Safira, tetapi mereka pada waktu itu jemaat yang ada di situ pingin Allah tegur melalui perbuatan mereka dengan mengambil atau membohongi, mendukakan Roh Kudus. Ya apa salahnya sih bilang ya kalau memang semiliar. Nah, tapi takutnya mereka gini, kalau saya bilang semiliar nanti saya kasih 100 juta dong ke gereja, rugi saya. Kasarnya kalau cuma 10-annya kan gitu kan. Enggak saudaraku, apa susahnya sih? Karena kita bersyukur teman-teman ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di mana kita ditempatkan pekerjaan kita, usaha kita dapat apa? Ya balikkan sama Tuhan. Ketika itu kita lakukan, ada hukuman? Enggak. Memang pada saat itu luar biasa ya. Jadi bukan si Petrus tukang pencabut nyawa ya, rasul pencabut nyawa, penghakim manusia, bukannya saudaraku. Di sini Allah mau menegur mereka sekali lagi pada waktu itu, jemaat yang ada di situ yang lagi menggebu-gebunya untuk memberi dengan keyakinan, memberi dengan kejujuran, memberi dengan keikhlas hatian. Itu yang mau Allah tekankan, bukan memberi karena pingin dihargai orang, popularitas supaya saya dikenal orang, bukan. Seorang hamba Tuhan seperti Ananias, pekerja Tuhan, jatuh, dibikin Allah meninggal, rebahlah, putuslah nyawanya, bahkan juga istrinya. Apakah kita demikian? Ketika kita melakukan kesalahan, kita tetap menyadari bahwa itu benar di mata kita padahal salah di hadapan Tuhan, dan kita tetap melakukannya, menipu Tuhan, mencobai Tuhan. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Bukan Petrus yang nanti berbicara dengan ibu-ibu, bukan, tetapi Allah yang memperhatikan kita. Jadi dikatakan memang kita bisa membohongi si ibu A, membohongi si ibu B, tetapi kita tidak bisa mendustai, membohongi Allah yang hidup. Ya, Allah pencipta langit dan bumi. Kita tidak bisa. Ya, ketika kita melakukan itu, hati-hati. Hukumannya, konsekuensinya. Bukan saya mengancam, ini firman Tuhan yang mengatakan ibu-ibu. Ya, jadi jangan seperti Ananias dan si Safira yang melakukan kesalahan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan yang tidak jujur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ibu-ibu, jikalau memang motivasinya kita untuk Tuhan itu dalam hal memberi, berilah dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan rela. Bukan memberi supaya kita dikenal orang, bukan. Tetapi memberi karena kita memang sepatutnya bersyukur untuk berkat yang kita terima daripada Tuhan. Dan yang kedua, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dan segenap hidupmu. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Itulah yang Allah kehendaki ketika nanti kita berjumpa dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan seperti Safira ya, kompak dalam dosa dan tidak mau mengakui kejujuran, karena akan ada hukumannya. Jadi jikalau memberi, kembali lagi saya ulangkan lagi, memberi dengan hati. Jikalau melayani dengan ketulusan. Amin. Amin. Diberkatilah kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hendaklah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Immanuel Bogor siap rela melakukannya bukan karena manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Amin. Amin. Wah, ibu-ibu nih, Ibu Safira ya, bukan Ibu Safira. Ya, Ibu Safira ini good ya, tapi tidak yang di Alkitab ya. Good ya. Jadi baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Kami boleh merenungkan dari dua tokoh Alkitab yang memang melakukan kesalahan,
Tapi kami belajar dari kedua orang ini Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran, jujur dalam melayani Tuhan, dalam memberi sesuatu kepada Tuhan melalui persembahan, melalui perpuluhan kami. Jikalau tidak kami lakukan, kami sadar Tuhan bahwa ada konsekuensi Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati pikiran kami sebagai ibu-ibu Jemaat Immanuel Bogor, agar kami boleh melakukannya. Roh Kudus yang senantiasa, yang selalu mengingatkan, menghibur kami dalam kami menjalani kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk sabda firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kaum ibu-ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dan kemudian terima berkat dan kita pujikan Bapa. Terima kasih. Mari bersama-sama kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai, memimpin, memberkati kaum ibu-ibu sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, kita mengambil sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Baik ibu-ibu, ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa di dalam persekutuan kita di waktu berikutnya. Shalom.